Setelah buah ditimbang, buah akan menuju loading ramp, yaitu fungsinya sebagai tempat melakukan sortasi untuk cross-check kebenaran pelaksanaan sistem panen. Mutu dan rendemen hasil olah sangat dipengaruhi oleh mutu panen. Di PKS Bajambi memiliki 19 pintu di line 1 dan 9 pintu di line 2 dengan kapasitas yang berbeda. Di line 1 berkapasitas 190 ton, sedangkan line 2 135 ton. Setelah TBS disortasi, TBS akan menuju stasiun rebusan. Di sini TBS akan direbus dengan tekanan 2,8 sampai 3,0 kg per cm kuadrat dan suhu 120 sampai 130 derajat Celcius. Tujuan perebusan yaitu mengurangi peningkatan ALB, mempermudah proses pemberondolan pada tracer, memudahkan pelepasan serat dan biji, melunakkan daging buah, dan menurunkan kadar air. Di PK Setelah buah direbus, buah akan dibawa ke stasiun penebah. Di sini akan dipisahkan brondolan dari janjangnya dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong janjang kosong ke empty bunch conveyor, dan brondolan akan jatuh melalui kisi-kisi ke fruit conveyor. PKS Bajambi mempunyai 3 tracer, 2 beroperasi, 1 standby dengan kecepatan putaran 23 rpm. Digester berfungsi untuk melumatkan brondolan sehingga daging buah atau mesokrap terpisah dari bijinya. Setelah buah dilumat, buah akan masuk ke sukupres yang fungsinya untuk memisahkan minyak kasar dari serat dalam daging buah. Fungsi dari sentrep tank adalah untuk menampung sementara minyak yang keluar dari pres dan juga untuk mengendapkan pasir dan kotoran lainnya akan menuju vibrating screen yang fungsinya untuk memisahkan massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar. Setelah minyak disaring, minyak akan menuju bak RO untuk meningkatkan temperatur minyak dengan suhu 95 derajat Celcius. Continuous settling tank. Di sini minyak akan dipisahkan atau dikutip dari sludge secara gravitasi atau berdasarkan perbedaan berat jenis. Minyak menuju oil tank. Di sini minyak akan dijaga temperaturnya yaitu lebih dari 90 derajat Celcius. Kemudian minyak akan menuju oil purifier yang fungsinya untuk mengurangi kadar kotoran dalam minyak dengan menggunakan prinsip pemisahan berdasarkan perbedaan berat jenis dan gaya mekanisme sentrifugal. Setelah itu, minyak akan menuju vacuum dryer yang fungsinya untuk memisahkan minyak dengan air yang mengikut dengan minyak agar minyak yang dipasarkan mempunyai kadar air yang rendah.
Setelah minyak dimurnikan, minyak akan menuju storage tank yang fungsinya untuk menampung produksi minyak hasil olahan sebelum dikirim ke pembeli. Di sini temperatur dijaga dari 50 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Sludge tank adalah tangki tempat sludge untuk sementara waktu. Kemudian menuju sludge separator yang fungsinya untuk memisahkan sludge dengan minyak. Minyak yang sudah diolah dari sludge separator akan menuju bak basin, yaitu tempat penampungan minyak yang keluar dari sludge separator, kemudian akan dipompakan ke CST untuk diolah kembali. Stasiun pengolahan biji. Pertama, cake breaker conveyor. Fungsinya yaitu untuk membawa serabut dan biji serta untuk mencacah gumpalan cake atau sekaligus mengeringkannya dari presan menuju ke depericarper. Depericarper berfungsi memisahkan fiber dengan nut dan membawa fiber untuk menjadi bahan bakar boiler. Biji yang keluar dari depericarper akan masuk ke nut polishing drum. Di sini biji akan dipoles dari serat yang masih melekat. Di ujung nut polishing drum terdapat lubang-lubang penyaring sebagai tempat keluarnya nut yang kemudian jatuh ke konveyor dan dihisap oleh destoner. Kecepatan putaran tromol adalah 18 rpm. Setelah dipoles, biji akan masuk ke destoner, yaitu fungsinya untuk menaikkan atau mengangkat biji dengan sistem hisap. Setelah biji dipisahkan dengan batu-batuan, biji akan masuk ke ripple mill yang fungsinya untuk memecahkan biji dengan cara digiling dalam putaran rotor bar, sehingga biji akan bergesek dengan ripple plate. Setelah biji dipecah, maka cangkang dan inti akan menuju LTDS untuk dipisahkan cangkang dan inti, serta membawa cangkang untuk bahan bakar boiler. Sistem pemisahan yang dilakukan di sini adalah dengan menggunakan tenaga hisapan dari blower berdasarkan berat fraksi. Hydrocyclone adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media air. Kemudian, inti yang sudah dipisahkan dengan cangkang akan menuju kernel dryer yang berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti produksi. Pengeringan dilakukan dengan cara menghembuskan udara panas dari steam heater. Udara dipanaskan dengan steam, kemudian oleh blower dihembuskan ke dalam dryer. Temperatur dalam kernel dryer terbagi 3 tingkatan, yaitu bagian atas 80 derajat Celcius, bagian tengah 60 derajat Celcius, dan bagian bawah 70 derajat Celcius. Pengeringan dilakukan selama 12-14 jam. Setelah inti dikeringkan, inti akan menuju kernel bunker yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bunker dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam storage lembab, yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti. Sekian penjelasan tentang flow proses yang ada di pabrik kelapa sawit Bah Jambi. PT PN 4 PKS Bah Jambi, jujur, tulus, ikhlas. Step up, yes, let's go. TPHB 1.